Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, setelah kita kemarin libur cukup panjang ya, kalau kita hitung-hitung dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh kita, masih di tema 4, yaitu keluargaku, subtema 3, keluarga besar, dan hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Kalau kemarin pembelajaran yang pertama, anak saya dan soleha diminta untuk memperkenalkan anggota keluarganya ya, baik melalui foto maupun melalui silsilah keluarga. Silahkan dipilih ya. Oke, yang belum masih Bu Gina tunggu ya. Nah, yang sudah, alhamdulillah, berarti sudah siap lagi untuk tantangan yang berikutnya ya. Ada apa sih di pembelajaran yang kedua ini? Hari ini kita akan fokus di matematika ya, solih-solihah ya. Fokus materi kita di matematika, yaitu mengenal, menentukan, melakukan pengukuran panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret ya. Yang akan kita bahas hari ini ada dua. Yang pertama kita kenali dulu alat ukur panjang dengan satuan yang baku. Lalu yang kedua barulah kita mengukur benda di rumah kita menggunakan alat ukur satuan tidak baku. Seperti apa ya? Sepertinya ini hal yang baru nih buat anak saya dan soleha ya, di bab ini gitu ya, di materi ini ya. Yang jelas kita akan ukur-mengukur begitu ya. Tapi apa yang diukur, lalu bagaimana cara mengukurnya, simak selalu ya materi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan beberapa benda yang bisa dipakai mengukur. Yang tadi, yang pertama ya, alat satuan yang baku. Nah, di sini ada meteran. Anak saya dan soleha pernah lihat meteran? Nah, ini sering kita lihat ya. Mungkin kalau anak saya dan soleha di rumah ada yang punya, atau mungkin ada yang keluarganya penjahit. Nah, biasanya ini ya sangat familiar gitu, sangat bersahabat dengan meteran. Atau mungkin pernah mengantar bundanya atau ayahnya mengukur baju ya, biasanya juga memakai meteran. Atau waktu kemarin di sekolah, pas ngukur ya, pas pengukuran juga biasanya pakai meteran ya. Lalu ada meteran kelos. Nah, kalau yang ini kita sering lihat di bangunan-bangunan ya, mengukur kayu pintu, maksudnya mengukur pintu, mengukur jendela dan lain-lain. Lalu di sini ada penggaris ya. Penggaris biasanya kita gunakan di sekolah ya. Biasanya kita menggunakan penggaris ini untuk belajar ya. Oke, sebentar. Nah, kemudian ada mikrometer. Kalau mikrometer ini digunakan biasanya untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil. Seperti diameter suatu kabel misalnya ya, skrup, kawat, dan lain-lain ya. Sedangkan kalau jangka sorong ini yang ini ya. Nah, biasanya jangka sorong ini mengukur panjang suatu benda yang dari sisi luar gitu ya, dengan cara dicapit di sininya nih bendanya ya. Nanti bisa dilihat deh ukurannya di ini seperti penggaris ya, di sininya nanti ketemu gitu ukurannya seperti itu. Tapi anak saya dan soleha, hari ini kita tidak akan mengukur menggunakan alat-alat ini. Yang akan kita pakai untuk mengukur hari ini adalah alat yang sangat-sangat bisa kita temukan di rumah atau malah ada di anggota tubuh kita. Nah, seperti apa? Kita lihat yuk, di sini ada cerita ya. Kita simak cerita berikut. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, jadi ini yang tadi Bu Gina ceritakan ya, bahwa kita hari ini akan mengukur tetapi tidak menggunakan alat-alat yang sebelumnya.
Nah, tidak menggunakan alat-alat ini ya, melainkan di sini ada Udin nih contoh ya. Udin mengukur panjang tali karet menggunakan jengkal tangan. Wah, ternyata bisa ya kita mengukur suatu panjang benda menggunakan anggota tubuh kita, yaitu salah satunya jengkal tangan ya. Nah, ada lagi nih. Simak pula ya cerita berikut nih, ada lagi ceritanya. Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, kalau tadi sebelumnya Udin menggunakan jengkal atau anggota tubuhnya, kalau Lani menggunakan korek ya. Kalau Lani menggunakan korek api untuk mengukur panjang pulpennya ya. Jadi kita bisa nih soleh-soleha mengukur sebuah benda dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku ini seperti tadi jengkal. Lalu ini korek api ya seperti yang Lani lakukan. Nah, sekarang kita akan mengukur tanpa alat ukur seperti yang dilakukan Udin dan Lani. Apakah bisa? Kira-kira pakai apa ya mengukurnya? Nah, tentu saja bisa soleh-soleha. Kita bisa mengukur suatu benda menggunakan alat ukur dengan satuan tidak baku. Seperti nih ya, kalau di anggota tubuh kita menggunakan jengkal. Ya, seperti tadi Udin. Nih, ini jengkal nih dari panjangnya dari jempol sampai ke kelingking ya. Bisa juga kita menggunakan depa. Depa itu kalau dua tangan kita direntangkan seperti ini ya. Misalnya anak soleh dan soleha mau mengukur panjang atau lebar kamar anak soleh dan soleha, bisa tuh pakai depa ya. Atau pakai langkah ya, pakai kaki, maaf. Pakai kaki langkah ya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah biasanya nih kalau misalnya anak soleh dan soleha mau mengukur panjang atau lebar lantai di rumah tuh bisa pakai langkah ya. Bisa juga menggunakan benda seperti tadi yang dilakukan Lani ya, menggunakan batang korek api atau menggunakan tali ya, menggunakan tali tambang dan lain-lain. Jadi ini adalah alat-alat ukur atau misalnya alat bantu ya untuk mengukur benda tanpa menggunakan yang tadi meteran, penggaris dan lain-lain. Jadi bisa ya soleh-soleha ya menggunakan ini. Oke. Nah, sekarang ada sebuah video ya. Silahkan disimak dulu videonya ya. menggunakan jengkal sebagai alat ukur satuan tidak baku. Kita simak ya. Nah, untuk mengukur panjang meja ini kita akan menggunakan jengkal ya. Oke, seperti apa caranya? Oke, pertama kita simpan jengkal kita di ujung meja seperti ini. Lalu kita mulai menghitung dengan cara seperti ini ya. Kita mulai ya. Satu jengkal ya, ini maksudnya ya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Jadi panjang meja ini adalah kurang lebih 4 jengkal. Begitu ya. Nah, itu tadi caranya mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Mudah kan? Silahkan sekarang anak soleh dan soleha coba di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu tadi ya cara kita mengukur sebuah panjang sebuah benda menggunakan jengkal. Mudah ya, soleh-soleha ya. Anak saya dan soleha pasti bisa nih. Nah, berarti sekarang giliran anak saya dan soleha ya. Coba
ukurlah panjang meja di rumahmu menggunakan jengkal. Kalau tadi di contoh Bu Gina sudah mengukur meja menggunakan jengkal, ternyata ukurannya kurang lebih 4 jengkal ya tadi ya. Coba kalau meja di rumah anak saya dan Soleha berapa jengkal? Ya, silahkan boleh pilih meja mana saja ya, meja ruang tamu boleh, meja makan boleh, meja belajar juga boleh. Silahkan ya, ukur panjang mejanya menggunakan jengkal ya. Oke, nah nanti hasilnya boleh divideokan, boleh juga dituliskan. Nah, dituliskan lalu difoto ya. Boleh atau divideokan seperti tadi yang Bu Gina contohkan. Ya, silahkan. Silahkan anak saya dan Soleha pokoknya mengerjakan tugasnya yang lebih mudah. Apakah menggunakan video atau tadi ya dituliskan hasilnya lalu difotokan, boleh banget ya, karena Bu Gina tetap anggap anak Soleh dan Soleha melakukan pengukuran dengan menggunakan jengkal seperti itu ya Soleh-Soleha ya. Pokoknya sekarang giliran anak saya dan Soleha melakukannya di rumah, mudah ya, mudah sekali. Oke, kalau begitu anak saya dan Soleha, demikian materi yang bisa Bu Gina sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga selalu kesehatan ya. Apalagi sekarang cuaca sudah mulai lebih banyak hujannya begitu ya. Beralih gitu dari kemarin yang sangat panas ya. Sekarang sudah mulai hujan di mana-mana. Jadi anak saya dan Soleha tetap diam di rumah ya. Stay at home supaya bisa maksimal menjaga kesehatannya, karena tempat yang paling aman dan tempat yang paling nyaman untuk anak soleh dan soleha adalah di mana? Di rumah tentunya. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.